Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aditya Pratama. Saya dari kelas 2C Manajemen Karyawan 3. Saya di sini akan mereview jurnal. Jurnal ini berjudul Ciri-ciri Muslim Trainer dari Pandangan Cendekiawan dan Akademisi Muslim. Jurnal ini diambil dari International Journal of Teaching and Education Vol 2 nomor 2 dari halaman 47 sampai 59 yang ditulis oleh Moh Faisal P. Ramli, Muhammad Ridwan AB, Aziz Kalsom AB, Wahab Suhaida, dan Moh Amin dari ACIS UITM Malaka, FEM University Saint Islam Malaysia, dan FEA University Malaya. Jurnal ini dibuat bertujuan untuk menjelaskan mengenai bagaimana menjadi seorang entrepreneur muslim yang baik sesuai dengan kedudukan kita sebagai seorang muslim. Di sini banyak menjelaskan mengenai beberapa pengertian seperti apa itu kewirausahaan dan hal yang perlu diperhatikan ketika menjadi seorang entrepreneur. Langsung saja kita bahas. Yang pertama, kewirausahaan. Seperti yang kita ketahui, kewirausahaan adalah sebagai bagian dari ekonomi dan bisnis Islam terkait dengan pencarian peluang yang di luar kendali sumber daya. Islam selalu mendorong umat Islam untuk menjadi pengusaha yang inovatif dan aktif. Berbisnis secara etis merupakan hal penting yang harus dipraktekkan oleh semua pengusaha, khususnya kaum muslimpreneur. Jurnal ini membahas tentang banyak hal. Yang pertama itu perkenalan, dan kedua itu Islam dan etika. Etika meliputi karakter, perilaku, prinsip, moral, dan yang mempengaruhi perilaku dan nilai yang dipercaya oleh individu atau kelompok. Pembahasan etika Islam merupakan bagian dari kerangka pembahasan akhlak. Etika jiwa. Akhlak adalah istilah yang paling tepat untuk menggambarkan etika seseorang muslim. Yang ketiga ada Islam dan kewirausahaan. Ada berbagai definisi yang dikemukakan tentang wirausaha. Ini termasuk individu yang terlibat dalam suatu perusahaan atau bisnis baru, mendirikan bisnis baru, siap menghadapi semua resiko, dan menemukan cara baru untuk menggunakan sumber daya secara optimal dan menciptakan lebih banyak kesempatan kerja. Metode yang digunakan dalam penelitian jurnal ini adalah metode pendekatan kualitatif yang serangkaian wawancara semi terstruktur dilakukan dengan cendekiawan dan akademisi muslim untuk mendokumentasikan pandangan mereka terhadap karakteristik muslimpreneur. Di sini juga kita diajarkan tentang analisis data kualitatif, seperti menganalisis tentang yang pertama etika, moral, dan akhlak. Akhlak adalah tingkah laku, sikap, dan gerak tubuh manusia. Pendapat Imam Al-Ghazali, mereka menjelaskan bahwa akhlak pada hakikatnya berasal dari hati dan diekspresikan oleh tubuh manusia al-jawari. Sumber akhlak adalah Al-Quran dan As-Sunnah yang artinya adalah wahyu. Sedangkan etika dan moral keduanya sebenarnya berdasarkan pada masyarakat barat. Singkatnya, etika adalah prinsip, nilai, dan moralitas adalah praktik nilai. Yang kedua, etika bisnis dan etika bisnis Islam. Pembahasan etika bisnis Islam sebenarnya mengacu pada teori akhlak. Dalam konteks bisnis, ya bahkan lebih tepat disebut sebagai prinsip akhlak. Islam sebagai sistem kehidupan didasarkan pada prinsip-prinsip yang dinyatakan dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Dari teori-teori yang biasanya diperdebatkan, selain itu terdapat berbagai teori tentang bisnis seperti teori utilitas, teori kepuasan, dan lain-lain yang harus dikoordinasikan dengan prinsip-prinsip akhlak. 3 hal yang perlu diperhatikan dalam etika bisnis Islam. Yang pertama, etika bisnis Islam dalam berproduksi. Fungsi produksi dalam sistem ekonomi Islam dikendalikan oleh konsep al-rizq serta sumber pendapatan halal dan haram. Para muslimpreneur juga berusaha untuk memastikan bahwa semua produk mereka
sesuai dengan prinsip-prinsip umum produksi dalam Islam. Di antaranya murni dan bersih, memenuhi konsep maslahah atau kemanfaatan umum, memenuhi maqasid syariah, tujuan syariat berdasarkan aulawiyat, prioritas dan tidak merugikan. Yang kedua, etika bisnis Islam dalam pemasaran. Pemasaran adalah fungsi bisnis yang mengidentifikasi kebutuhan konsumen, menentukan pasar sasaran dan menerapkan produk dan layanan untuk melayani pasar tersebut. Pemasaran merupakan bagian integral dari kesuksesan bisnis, besar atau kecil, dengan fokus utamanya pada kualitas, nilai konsumen, dan kepuasan pelanggan. Sedangkan etika pemasaran Islam memadukan prinsip memaksimalkan nilai dengan prinsip pemerataan dan keadilan untuk kesejahteraan masyarakat. Dan yang ketiga, etika bisnis dalam pembiayaan. Pembiayaan syariah sama pentingnya dengan proses produksi. Itu sendiri bagi kaum muslimpreneur. Ini karena umat Islam terikat oleh prinsip-prinsip Islam dalam setiap aspek kehidupan mereka. Dalam konteks ini, untuk memperoleh pendapatan halal, setiap aktivitas seorang muslim harus dilakukan sesuai dengan prinsip syariat. 3 perhatian utama dari pembiayaan Islam adalah harus bebas dari unsur riba, ketidakpastian atau gharar, dan perwujudian masyir. Larangan semua elemen tersebut dapat ditemukan dalam teks syariah. Yang keempat, etika bisnis Islam dalam sumber daya manusia. Karyawan adalah aset perusahaan yang paling berharga, karena mereka adalah penggerak perusahaan. Hubungan antara pengusaha dan karyawan termasuk dalam kategori hablum minan nas. Oleh karena itu, Islam menganjurkan agar hubungan antara pengusaha dan karyawan dibangun di atas kerangka Islami. Jadi, kesimpulan dari jurnal yang saya review adalah dalam berwirausaha perlu memperhatikan etika, moral, dan akhlak dalam prosesnya. Karena bagaimanapun kita sebagai seorang muslim, trainer, Al-Quran dan hadis adalah salah satu pedoman kita dalam berkehidupan, termasuk dalam berwirausaha. Sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.